Pemirsa, perencanaan debat kandidat Pilpres 2024 diwarnai silang pendapat. Format yang diajukan KPU adalah capres mendampingi cawapres saat berdebat. Ada yang menilai format itu menguntungkan cawapres yang rekam jejaknya kurang mumpuni. Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai debat Pilpres semestinya bertujuan untuk mengukur kapasitas sosok yang akan berkontestasi. Sendiri itu artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak, paham nggak, gitu kan, apa yang akan dihadapi itu. Itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Ya. Bedanya itu aja. Memberi support alias dukungan. Itulah makna bila cawapres yang tampil dalam debat mendapat pendampingan. Padahal Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai semestinya debat Pilpres bertujuan untuk mengukur kapasitas sosok yang akan berkontestasi. Format debat Pilpres 2024 tengah jadi polemik di masyarakat. Ada yang menilai ikut tampilnya capres di panggung dalam sesi debat cawapres menguntungkan sosok yang minim pengalaman. Pekan ini, Komisi Pemilihan Umum memutuskan format debat Pilpres untuk calon presiden dan calon wakil presiden sebanyak 5 kali. 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. Seluruh paslon wajib hadir dalam 5 kali debat yang diselenggarakan KPU. KPU juga sudah menetapkan 5 tema debat capres-cawapres pemilu 2024. KPU akan membatasi jumlah pendukung sebanyak 50 orang untuk setiap paslon. Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan mekanisme debat pasangan calon dilakukan sebanyak 5 kali. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 menjelaskan pelaksanaan debat calon presiden dan wakil presiden dibagi menjadi 5. 3 kali untuk debat calon presiden dan 2 kali debat untuk cawapres. Pada ayat 2 pasal ini memang menyebutkan untuk format rincian dapat diubah oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. Namun Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopa, hingga awal pekan ini menyatakan belum ada pembahasan terkait perubahan mekanisme debat capres dan cawapres. Nah, sejauh ini belum ada pembahasan terkait dengan soal perubahan mekanisme debat calon presiden dan wakil presiden di DPR. Dan DPR akan terus menegaskan bahwa KPU harus menjalankan dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut. Mengapa debat cawapres harus didampingi capresnya? Nah, hal-hal yang bisa memicu blunder ataupun spekulasi dan kontroversi di ruang publik sebaiknya dihindari. Ikuti saja apa yang sudah menjadi ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat oleh KPU. Kalau debatnya bilang antar cawapres ya laksanakan begitu. Karena kalau terjadi modifikasi, inovasi, tapi tidak kemudian mampu dijelaskan dasar hukumnya dengan baik, itu mudah sekali dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya partisan. Analis politik Foxpol Center and Consulting Pangi Caniago mewanti-wanti soal kesalahan diksi atau frasa oleh capres dan cawapres. Kesalahan yang sedikit-sedikit itu juga agak mengganggu mungkin empatik, simpatik, atau itu dianggap masyarakat adalah hal yang biasa. Misalnya seperti Gibran bicara tentang asam sulfat ya, atau soal susu itu kemudian menjadi susah kemudian menjadi pemadam kebakaran untuk mengkonter isu-isu tersebut. Nah, hal-hal yang sederhana saja itu bisa menjadi problem juga ketika ada celah tergelincir kepada kesalahan-kesalahan dalam diksi dan frasa, itu juga jadi persoalan bagi masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.